Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan untuk bacaan Gemim dari tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2024. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20 yang bertemakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas setiap berkat, anugerah yang boleh terus kami nikmati dan rasakan dalam kehidupan ini. Dan di saat ini kami rindu untuk belajar firman-Mu dari dalam Alkitab yang akan terus menuntun, mengarahkan kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Agar kehidupan yang kami jalani boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan ini kami yang sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia kita adalah makhluk yang termulia. Disebut makhluk yang termulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup oleh Allah. Citra Allah hadir dalam penciptaan manusia, sehingga manusia bukan sekedar ciptaan biasa, tetapi manusia diberikan kemuliaan dan hormat.
Itu bisa kita bandingkan dalam Mazmur pasal 8. Nah, untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Tentu adalah untuk mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Tuhan dan untuk memuji dan memuliakan Allah. Manusia hidup terdiri dari 3 unsur penting, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan kesemuanya itu adalah untuk memuliakan Allah. Bukan hanya roh yang memuliakan Allah atau hanya jiwa saja yang memuliakan Allah. Namun dari bacaan Alkitab kita saat ini ditegaskan bahwa tubuh pun harus memuliakan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bacaan kita di saat ini dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Tentu dilatar belakangi dengan konteks kota Korintus pada saat itu. Korintus merupakan titik tengah sentra atau pusat politik dan perdagangan di Yunani. Kota Korintus adalah kota yang besar, kota pelabuhan, dan karena itu Korintus menjadi kota dengan perekonomian yang tinggi dan maju, sehingga menjadi kota yang padat akan penduduk. Sebagai kota besar dan kota pelabuhan, Korintus memiliki begitu banyak keragaman, termasuk berbagai macam keyakinan dan kepercayaan. Bukan hanya di luar kekristenan, tetapi juga berbagai golongan dari dalam kekristenan itu sendiri. Kemajemukan ini sering berdampak gesekan antara satu dengan yang lain. Gereja pun waktu itu ditantang oleh gaya hidup bebas, kriminalitas, kejahatan yang ada dalam kota Korintus, dan satu tantangan terbesar yaitu pergaulan bebas dan seks bebas. Keburukan dan imoralitas kota Korintus sangat termasyur keburukannya. Ada kuil Afrodit, Dewi Cinta, dibangun di atas bukit yang tinggi di luar kota Korintus. Dalam penyembahan-penyembahan yang populer ini, orang mempersembahkan uang kepada dewi ini dan turut serta dalam tindakan-tindakan seksual dengan para pelacur kuil. Jadi di kota Korintus, percabulan menjadi tantangan tersendiri oleh gereja. Sehingga Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan mereka. Rasul Paulus melihat Korintus sebagai suatu tantangan dan kesempatan istimewa untuk menyampaikan Injil. Kemudian Paulus menulis beberapa surat kepada orang Korintus. Dalam suratnya ia menyatakan pandangan dan sikapnya terhadap imoralitas ini. Dengan demikian, surat Korintus menjadi pegangan bagi orang Kristen di Korintus menghadapi persoalan imoralitas demikian. Melalui bacaan ini, Paulus menegaskan bahwa jangan diperhamba oleh apapun juga di dunia ini, apalagi oleh keinginan daging. Tubuh manusia adalah untuk Tuhan. Oleh kebangkitan Kristus, maka kita semua telah ditebus dan dimenangkan dalam Kristus. Sehingga kita ini milik Kristus, termasuk tubuh kita telah menjadi anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, sepatutnya jaga tubuh ini untuk tidak diserahkan pada percabulan. Karena tubuh bukanlah untuk percabulan. Percabulan atau hubungan seks sembarangan antara orang-orang yang tidak menikah adalah dosa.
terutama dosa yang dilakukan terhadap dirinya sendiri dan orang-orang yang melakukannya tanpa pertobatan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Betapa spesial tubuh ini karena di dalamnya berdiam pribadi Allah berupa Rohnya yang kudus. Karena itu perlu kita jaga tubuh ini sebaik-baik. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pertanyaan sekarang, caranya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan tubuh ini untuk melakukan pekerjaan yang baik dan benar yang memuliakan Tuhan. Tangan misalnya, selain untuk bekerja, tangan juga bisa untuk memeluk, membelai, memegang erat orang yang kita sayang. Bukan untuk memukul, menghajar, menikam, dan sebagainya. Nah, kaki juga misalnya fungsi utama untuk berjalan. Akan menjadi mulia manakala kita gunakan kaki ini untuk menuju ke gereja atau ke tempat-tempat ibadah. Bukan untuk menendang atau melangkah ke tempat-tempat yang gelap dan sesat. Nah, mulut juga demikian. Kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk makan, untuk bernyanyi, apalagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan untuk menghina, memfitnah, berkata kotor, berbohong, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Karena itu, marilah kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Biarlah melalui aktivitas tubuh sehari-hari, ketika bergerak dan bekerja, maka kita akan memuliakan Allah. Oleh karena kita melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Keselamatan dari Tuhan Yesus mencakup tubuh, roh, dan jiwa. Jadi tubuh tidak boleh dianggap remeh, rendah, dan hina. Apalagi dirusakkan atau diserahkan pada percabulan. Selain berbagai masalah penyakit yang mematikan dan menyengsarakan, namun betapa hal tersebut dipandang dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita jaga tubuh ini. Selain sehat secara jasmani, tetapi juga sehat secara rohani. Sehingga dengan tubuh kita ini kita terus memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang telah menciptakan kami manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kami bersyukur atas setiap kasih, anugerah-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah rela berkorban, menganugerahkan keselamatan bagi kami. Maka tuntunlah kami dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar kami dapat menjaga kekudusan hidup. Kami boleh melakukan apa yang baik, yang benar, yang memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan menolong dan memampukan kami di tengah berbagai tantangan dan godaan dunia, supaya kami tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa, melainkan lewat segenap aktivitas kehidupan kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami terus dituntun
oleh kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.